Saya segitunya berusaha untuk memajukan kabupaten, dan saya ingin Anda ikut tolong, ya, membantu saya untuk itu. Kita punya semua, punya laut, punya darat, punya sawah, punya gunung, punya kota, bahkan punya bandara. Capek dari sekian banyak yang kita bahas, efek masyarakatnya nggak ada. Di kertas bagus, tapi endingnya sama masyarakat nggak ada. Itu yang kejadian sekarang. Oke guys, ini adalah berita yang sangat menarik. Menurut saya, ini bupati yang paling sangat menyentuh terhadap masyarakat sampai saat ini. Tegas melawan korupsi, berani menindak yang main-main, dan siap membela masyarakat yang pengen maju. Ini adalah Bupati Deli Serdang. Dan kalau menurut saya ini adalah calon pemimpin untuk Sumut. Kita buat dulu kegiatan yang betul-betul punya dampak langsung ke masyarakat itu. Yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat itu. Yakinlah, kita berbuat baik pasti ada rezekinya. Tidak, rezeki itu tidak bentuk uang, mungkin dari bentuk yang lain. Dan saya rasa saya menikmati itu sampai sekarang. Tadi dikatakan pimpinan upacara ada 35 yang nggak hadir. Apa alasannya? Hah? Kalau nggak ada keterangan, SP kan. Ya. Cari lagi yang lain, yang itu SP kan berhentikan, ya Pak Abdul. Tidak ada boleh staf atau ASN yang melanggar aturan pimpinan. Kalau sudah perintah pimpinan dikerjakan. Kita bukan militer, tapi tanpa ketegasan tidak akan ada yang berjalan apapun di kabupaten ini. Bukan ini perkara tegas atau tidak, tapi ini merupakan bagian dari pembentukan karakter saudara-saudara sekalian. Ini kembali ke sipil, ya. Ya, enggak, bajunya kasihkan aja sebagai kenang-kenangan. Buat yang terbaik untuk kembali ke sipil. Ya, hari ini kita telah melaksanakan sesuatu yang baru, di mana hari ini pemerintah Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan PP 94 tahun 2021 melaksanakan pemberhentian secara hormat. Sudah ada 10 ASN yang kita PDH-kan selama kepemimpinan saya dengan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Ini bukan sekedar ancaman, tapi ini akan menjadi salah satu motivasi kepada kita semua. Kita yang sudah diangkat menjadi ASN, harusnya kita bersyukur dan bangga terhadap status kita. Masih banyak orang yang berjuang untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Masih banyak orang tua yang berharap anak-anaknya masuk menjadi bagian aparatur sipil negara. Namun kita yang sudah di dalamnya, tentu kita harus mempertanggungjawabkan seluruh amanah dan tanggung jawab yang dibebankan rakyat kepada kita semua. Tegakkan disiplin pegawai, ikuti peraturannya, dan bila mereka bermasalah sesuai dengan ketentuan, proses sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau kita mau berhasil, atasannya dulu yang mesti berubah total. Kalau nggak bawah itu jangan harapkan bisa berubah. Kalau kita di atas masih seperti itu juga. Saya nggak ingin lost control. Saya nggak minta mereka dimanjakan, masyarakat Deli Serdang ini. Tapi berikanlah mereka pelayanan yang standarnya sebagai manusia yang layak. Kebetulan saya dibangun purba atau di Gunung Meriah ya. Bangun purba. Anak-anak ABK ini udah segitu besarnya, masih berobat ke rumah sakit Amri Tamunan. Ibunya nggak mampu ngangkat lagi ke lantai 2. Tolonglah, ada kebijakan dari jajaran direksi, dipindahkanlah ruang ABK itu ke bawah. Ya kalaupun sementara nggak bisa dipindahkan, dibantulah sama security-nya untuk diangkatkan dulu ke atas. Habis itu setelah selesai diantarkan balik. Hanya itu aja saya rasa udah humanis ya rumah sakit ini. Cuma yang saya dengar semalam, ya angkat sendirilah Bu. Waduh. Kalau dulu saya cari itu Pak Sekda, ada orang kayak gitu, saya wariskan itu sampai ngaku orang nih, sampai ngaku. Kalau nggak saya setap di depan tiang bendera tuh, sampai ngaku minta ampun baru. Segitulah saya merubah mindset orang dan tahu persis saya bagaimana sakitnya menjadi keluarga pasien, pedihnya dari keluarga pasien. Itu nama bapak saya di situ. Tidak ada tokoh lain yang lebih saya kagumi dibandingkan mendiang bapak saya. Pertahankanlah rumah sakit itu, dan saya berharap tahun ini kinerja rumah sakit daerah Dr. Anastasiah Amri Tamunan sangat saya harapkan terjadinya peningkatan, terutama di bidang pelayanan langsungnya kepada masyarakat.
Jadi saya berharap 8 hari ini ke depan kita diskusikan, berapa hari ini libur nih? 12 hari ya? 11 hari. Kita hanya berpikir macam mana masyarakat ini di hari libur itu aman Bapak Ibu. Hanya itu. Nggak ada mikir yang lain-lain ini. Hanya mikir masyarakat itu hari libur aman. Pelayanan kesehatan tuh jangan berhenti tuh Bu Kadis. Jangan pula nanti orang mau berobat aja pun tak ada. Ya adalah standby pegawai itu. Satpol PP ya kalau perlu dibuatlah sip-sipannya untuk menjaga tempat-tempat masyarakat. Misalkan nanti ada hari besar, ikutlah dia di sana. Makanya digerakkan sampai 400 orang. Capil misalkan, mesti adalah pegawainya yang standby. Misalkan masyarakat tuh nanti mau pergi dia, ternyata nggak hilang KTP-nya, mau kemana dia buat? Paling nggak 1 orang adalah operatornya, nggak pun buka kantor dia, ada nomor call centernya yang bisa dihubunginya setiap saat, diproses. Begitu juga dengan di kecamatan, para bapak camat, adalah satu orang aja. Nanti tolong juga sama desa-desa dan lurahnya. Jadi tolong bapak ibu, kreatif. ASN itu sekarang tuh kreatif. Aku bisa beri apa untuk negara ini? Aku bisa beri apa untuk Pemkab ini? Kita satu gerak dulu, maksimalkan potensi Bapak Ibu sebagai pimpinan pejabat pratama. Saya kepingin dokter Indonesia itu menjadi tuan rumahnya di negara Indonesia. Permasalahan kita ini baliknya di kita. Tolonglah disebar dulu dokter-dokter anak kita ini. Kalau udah lengkap di satu rumah sakit yang lain. Nggak mesti kita bertumpuk semuanya di satu rumah sakit swasta. Mungkin bergengsi, duitnya banyak. Tapi kita kan punya kewajiban sosial. Yang pada akhirnya kewajiban sosial itu walaupun tidak mendatangkan materi. Tapi menurut saya itu mendatangkan satu kebahagiaan yang luar biasa bagi diri kita. Dan saya pingin idealisme inilah yang dipunyai semua dokter spesialis itu. Kita dikasih 3 STR, udah 2 cari makan, 1 sosial. Jangan 3-3 cari kaya. Nggak mau sekaya apa kali sih dapatnya dokter ini. Sampai saya begaduh sama dokter objek itu, nggak mau dia lakukan seksiu, nggak mau dia seksiu. Alasannya ruang OK-nya nggak baik. Ya kasih tahu yang baik itu bagaimana, biar dia perbaiki. Tapi saya begaduh saya suruh keluarkan. Kalau kamu nggak bisa operasi dalam 1 bulan ini, keluarkan dari rumah sakit. Saya akan buka karpet merah untuk IDAI dan yang lainnya di kabupaten ini. Karena saya bagian dari profesi itu. Semua penilaian anak saya balikkan ke dokter anaknya. Semua penilaian dokter paru untuk sakit TBC saya balikkan ke dokter parunya. Karena saya nggak mau orang ngobati paru pakai klender. Ini bukan untuk orang hamil, saya bilang. Pokoknya 6 bulan berhenti makan obat, nggak gitu. Kalau kita mau ngobati orang TBC berdasarkan yang kita dapat. Memang dia layak berhenti makan obat, berhenti makan obat. Bukan klender. Klender hamil-hamil aja bisa lari. Jangan. Itu balikkan ke ahlinya. Harusnya ini udah tertata dengan baik. Makanya saya kepingin dari kepala daerah menata ini menjadi lebih baik. Makanya ini tindak ini, Dr. Teti, sidak. Itu kan saya dulu bilang, sida. Namun semenjak saya lepas dari kepala dinas, orangnya agak melempem gitu sebenarnya. Apa boleh buat. Mentalnya masih gitu Kak Bugis, mesti digas pas ya. Dulu dinas kesehatan ini, selama saya jadi kepala dinas, ya Lisna, pernah pulang jam 6? Nggak pernah. Sore itu macam siang di situ. Ya, tapi ini hasilnya, puskesmas saya mendapat pengakuan. 34 puskesmas saya, 33 akreditasi paripurna. Cuman saya mau minta tolong satu kepada dokter anak. Kita buat dulu kegiatan yang betul-betul punya dampak langsung ke masyarakat itu. Yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat itu. Yakinlah, kita berbuat baik, pasti ada rezekinya. Tidak, rezeki itu tidak bentuk uang, mungkin ada bentuk yang lain. Dan saya rasa saya menikmati itu sampai sekarang. Kita punya semua, punya laut, punya darat, punya sawah, punya gunung, punya kota, bahkan punya bandara. Capek dari sekian banyak yang kita bahas, efek masyarakatnya nggak ada, di kertas bagus, tapi endingnya sama masyarakat nggak ada. Itu yang kejadian sekarang. Tingkat kemiskinannya rendah, 3, sekian. Tapi fakta lapangannya bertolak belakang. Bapak Dalitbangnya kerjanya mesti memastikan di situ. Jadi anggaran yang ada ini harus dipastikan oleh Bapak Dalitbang itu untuk betul-betul tepat sasaran. Jadi tugas pemerintah itu membangun ekosistem, bukan bagi-bagi. Ini kau bagi bibit, ini bagi bibit, ini bagi bibit, bagi bibit. Kita membangun satu ekosistem, mengawal
masyarakat itu. Nggak bisa kalau kita sekedar bagi bibit, itu namanya autopilot. Kita biarkan mereka tumbuh, syukur-syukurnya tumbuh, nyaman. Nah, kalau itu terjadi autopilot, berarti proses di Bapedalitbangnya nggak jalan. Penelitian pembangunannya, perencanaan jangka menengahnya nggak jalan. Jadi tidak boleh ada kata autopilot di dalam 5 tahun ini. RPJMD ini nggak ada gunanya kalau ini berjalan autopilot semua. Paham ya? Jadi pastikan RPJMD ini yang untuk kesejahteraan masyarakat ini betul-betul terukur. Tahun ini nggak mungkin bisa WACE, nggak apa-apa, nggak bisa WACE. Tapi tahun ini ternyata bisa membangun ekosistem pertanian dengan membangun klaster-klaster baru. Misalkan tahun ini saya bagi benih, tahun depan saya membangun tempat pengolahan, tahun depan saya membangun tempat penjualan, tahun depan saya mungkin bangun hilirisasi. Itulah RPJMD. Jangan IPM kita tinggi, tapi fakta di lapangannya tidak. Yang kita bahas di RPJMD ini sampai 2030 bisa saya pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan, memang ini jadi. Saya segitunya berusaha untuk memajukan kabupaten dan saya ingin Anda ikut tolong ya, membantu saya untuk itu. Orang mau nanam sekarang, cuma siapa yang mau rugi? Nggak ada kan? Makanya kita lah yang memastikan supaya orang itu jangan rugi. Dikasih yang permanen aja ya, kita rawat ya. Soalnya apa? Sayur. Dari mana sayurnya? Belanja di sini? Belanja, Pak. Ya. Buahnya dari mana ini? MTC. Oh, MTC. Ini berapa harganya? Berarti ini 18.000 masih ya? Oke, cocok. Mantapnya masih. Ayo Bu, mari Bu. Iya. Nggak cocok memang 2 lantai untuk pasar tradisional. Bagus di bawah aja semuanya. Ini ternyata kan dari Beringin. Panggil aja ahli-ahli pertanian itu. Kalau perlu dari PB sana kita bayar. Kita buat aja Deli Serdang ini klaster-klaster. Kita buatlah ekosistemnya. Jadi kita melangkah itu punya kepastian. Nah, seperti saya bilang semalam, bisa nggak ini dikeringkan kalau yang gagal? Kita buat pengeringannya. Kan udah tahu Bu Era, Ibu ini ngambil dari mana? Cek pasokannya. Ini dari mana Pak? Nggak ada rupanya peternak sapi kita di Deli Serdang. RPH kita nggak ada. Ya buatlah RPH kita. Jadi kita yang suplai dari peternak kita. Itulah bentuk insentif sama kontrol kita itu. Ini ikannya dari mana? Oh, Pantai Labu, DPI kan? Iya. Nah, mantap. Dan ini nggak bisa autopilot. Semua urusan masyarakat kesejahteraan ini nggak bisa autopilot. Harus ada diatur. 3 bulan tidak ada aktivitas usaha di ruko itu kan bisa diganti dia, Mak. Iya. Saya minta di data ulang lagi Pak pemilik rukonya, Pak. Nah, mau? Mau, Pak. Ah, udah. Mana yang ngelola nih? Jadi gini Bu Erena, ini perintahnya hari ini, yang nggak jualan lewat peraturan ini semua batalkan, putihkan, kasih orang yang mau jualan. Saya minta laporannya hari ini. Makanya kalau udah keburu kalian ambil uang DP-nya di depan, tahankan. Oke, makasih ya, Pak. Oke, cocok kan? Cocok, Pak. Ya. Makasih banyak, Pak. Untuk belajarnya bawa ke rumah sakit Amri Tamunan biar diajari pakai tongkat ini. Karena dia mesti diperkuat dulu otot ininya. Ini ototnya kan udah kecil nih. Nah, nih. Kalau dipaksa nggak bisa, ini kan beda nih. Jadi hari ini kami datang sekalian memberikan zakat mal dari pimpinan perangkat daerah kepada Basnas. Tapi kami juga sosialisasikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa tanggal 27 Maret pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah meluncurkan program Paspula. Paspula itu kepanjangannya dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat unregister dan yang lain-lain. Kenapa disebut Paspula? Karena ini untuk mengcover masyarakat yang belum mempunyai BPJS ataupun yang sudah mempunyai BPJS tapi di dalam pelayanan sehari-harinya ternyata tidak di-cover oleh BPJS. Seperti contohnya ada orang warga kita yang kurang beruntung misalkan kena korban begal, tentu pihak BPJS tidak menanggung walaupun dia punya kartu BPJS, dan ini kita tanggung di dalam APBD kita. Ya, bagi nanti warga yang tidak mempunyai BPJS silahkan menggunakan program Paspula ini. Walaupun saat ini program Paspula ini hanya berlaku di puskesmas dan rumah sakit umum daerah, baik rumah sakit umum daerah Amri Tamunan, rumah sakit daerah Pancur Batu, dan rumah sakit umum daerah Bangun Purba. Mungkin ini satu dari beberapa misi saya dengan Bapak Wakil Bupati yang sudah bisa kami launching di tengah-tengah masyarakat. Doakan semoga misi kami berikutnya bisa segera kami realisasikan sebagai bagian dari janji di saat kampanye Pilkada tahun 2024. Sebelum bisa memakai tongkatnya, saya rasa lebih baik diajari oleh yang lebih berkompeten. Tolong dibawa ke rumah sakit umum daerah. Pak Camat, mana Pak Camat nih? Ya, dilaporkan Pak Camat. Datang, ini dipoto, nanti setelah seminggu 2 minggu
fotokan lagi. Ini sudah bisa jalan pakai tongkat, gitu ya, Pak ya. Perkembangannya ya Pak Camat ya. Jadi kita sebagai pemerintah jangan hanya sekedar ngasih kaki 4 tapi kita nggak evaluasi. Ini identifikasi, langsung direalisasi dan evaluasi. Ini yang harusnya nanti menjadi bagian kinerja kita semua ke depannya. Ibu yang buat saya di sini. Gimana? Aman? Udah berapa jam? Apa yang perlu ditambah di sini? Udah cukup menurut saya, Pak. Iya. Pelayanannya pun bagus. Bagus. Ada yang perlu minta tambah nggak? Kalau ada yang perlu minta tambah, jangan lemas ya. Udah nyaman. Kami jauh, Pak, rumahnya. Di mana? Di 50. Iya. Batu bara. Oh, jadi terus kembali. Belakangan ini kami sewa rumah, Pak, karena transportasi ke sana itu sangat Oh gitu. jauh. Kenapa sana? Karena kan ada tempat cuci darah. Kemudian lebih nyaman di sini. Oh gitu. Oh alah. Gini aja. Makanya siapkan mes kita di sini. Biar bapak ini nggak berat dia. Cocok gitu kan Bu? Iya. Saya siapkan mes di sini ya. Karena dia udah nggak kerja lagi sama Nah. kita, Pak. Kita buat sini ya. Oke? Cocok ya. Siapkan mesnya. Oh masih pakai double lumen Bu Tiurlan. Kenapa? Oh nggak pakai sini. Iya, udah. Oh udah. Oh belum siap. Belum. Oh mantap ya. Set ya. Ya. Hah? Iyalah. Ibu yang buat saya di sini. Ya. Apa yang perlu ditambah di sini ya? Saya kepingin nambah untuk sofa penunggu. Boleh. Kursinya Bu Adir. Kalau bisa kursi yang jaga nyaman. Iya, betul. Siapkan. Oh Ibu Agustina. Iya. Batiku dong. Iya. Panjang umur ya, Pertama, iya, Bapak. iya. Iya, panjang umur. Iya, iya. Tuhan Iya. memberkati. Amin amin amin. Ya. Iya. Semangat ya. Iya. Agak sesak napas Panton. Tapi nggak rawat inap. Oh. Nanti lagi. Banyak kali minum. Naiknya berapa? 3 kilo. Oh jauh. Batu bara juga. Waduh mak jauhnya. Iya. Siapkanlah mesnya. Ya. Makanya jangan lama-lama proses lelangnya. Ya, biar nanti tinggal sini aja. Biar nggak biar kayak biayanya. Ya kalau untuk istirahatnya. Ya. Udah operasi mata. Oke. Apa mau rasakan sekarang? Ya. Jangan berlebih minum, jangan berlebih makan. Oke? Ibu ya. Nanti kursi kita ganti ya Bu ya, supaya lebih nyaman ya. Ada yang perlu tambah? Ini rapikan lah ini ya. Ini rapikan. Pas minggu diapain? Dirapikan. Dari Siantar juga? Mak jauhnya Ibu. Astaga. Terima kasih. Oh anaknya. Oh iya. Cuman banyak Pak. Apa yang kurang sini? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oh iya. Makasih ya Pak ya kepercayaannya ya. Iya. Iya. Semangat ya Pak ya. Nah secara jujur gangguan ginjal ini penyakit yang sulit terdeteksi nih Bapak Ibu sekalian. Dan biasanya kebanyakan pasien-pasien kita ini datang sudah masuk ke dalam tahap yang terakhir. Tahap di mana kita sudah tidak mampu lagi mencoba memberikan obat untuk mempertahankan kondisi ginjalnya. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak bertambah banyak orang-orang yang melaksanakan cuci darah atau hemodialisa. Terima kasihlah Bapak apa yang sudah Bapak perbuat, apa yang sudah Bapak lakukan untuk masyarakat Deli Serdang. Mudah-mudahan bupati-bupati lain ikut meniru kebijakan yang Bapak lakukan. Buat masyarakat yang lain yang pengen melihat video Bapak ini, kunjungi di akun TikTok Asriludin Tambunan sama akun Facebook Asriludin Tambunan.